Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kunci-kunci kebahagiaan. Terdapat 17 indikator kebahagiaan yang diantaranya adalah iman, takwa, tawakal, ridho, tazkiyatun nafs, dan sebagainya. Namun, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas 2 saja indikator kebahagiaan. Yang pertama adalah salah satu indikator utama dan pertama adalah iman atau belief atau keyakinan. Ada sebuah kisah yang ingin saya ceritakan di sini. Yang kisah itu menceritakan bagaimana kalau kita berpegang pada keimanan, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kisah ini bercerita tentang penjual roti dan Imam Ahmad bin Hambali. Kalau kita mengingat, Imam Ahmad bin Hambal itu terkenal dengan sebutan Imam Hambali, atau kita ketahui dengan madhab Hambali. Nah, kisah ini diawali dari suatu ketika Imam Ahmad merasakan ada gairah, ada keinginan yang kuat untuk pergi ke Basrah, Irak. Posisi Imam Ahmad saat itu berada di Baghdad. Tidak ada janji, tidak ada hujan, tidak ada petir. Imam Ahmad sangat ingin ke Basrah. Maka kemudian beliau berangkat. Perlu diketahui, pemirsa, jarak antara Basrah dan Baghdad itu adalah sejauh 532, ada yang mengatakan 545 km. Dan pada masa itu tidak ada pesawat, tidak ada kereta. Wallahu a'lam, apakah Imam Ahmad mengendarai dengan kuda atau unta atau berjalan kaki. Dan pada saat itu Imam Ahmad sampai di Basrah pada waktu Isya. Setelah perjalanan yang panjang, maka kemudian sampailah di Basrah, ada sebuah masjid. Dan Imam Ahmad ikut berjamaah di situ, menjadi makmum. Kemudian Imam Ahmad merebahkan diri di masjid, ingin beristirahat. Kemudian datanglah marbut masjid dan menanyakan, "Wahai Syekh, Anda mau apa? Anda mau apa di sini?" Pada saat itu di Basrah, Imam Ahmad di Irak ya, Imam Ahmad itu adalah imam yang sangat populer dengan kesalehannya dan kezuhudannya. Namun tidak ada zaman itu ya, tidak ada foto, tidak ada gambar sehingga orang tidak kenal. Mereka hanya tahu siapa Imam Ahmad itu sendiri, tapi tidak tahu wujudnya, tidak tahu fisiknya. Dan pada saat itu juga Imam Ahmad tidak memperkenalkan diri kepada marbut. Maka ketika dijawab, "Saya musafir, saya ingin beristirahat," oleh marbut, "Tidak boleh, Anda keluar." Maka kemudian Imam Ahmad keluar. Sampai di teras, Imam Ahmad ingin merebahkan diri. Kalau tidak boleh di dalam, berarti di luar boleh. Namun ternyata marbut itu mengikuti dan kemudian kembali lagi mengusirnya. Di dalam tidak boleh, di luar pun tidak boleh. Maka kemudian Imam Ahmad beranjak pergi. Pada saat itu, marbut itu pun mendorongnya sampai ke jalanan. Disuruh keluar. Nah, pada saat itu sebenarnya Imam Ahmad sedikit merasa kecewa. Namun di samping masjid ada sebuah rumah,
ada seseorang yang sedang membuat roti. Melihat kejadian itu, melihat orang yang didorong-dorong oleh marbot masjid, maka kemudian penjual roti itu pun memanggil, "Wahai Syekh, kemarilah, menginaplah di rumahku." Kemudian Imam Ahmad menghampiri dan bersedia menginap di rumahnya. Namun ada sesuatu yang ganjil menurut perhatian Imam Ahmad. Imam Ahmad memperhatikan penjual roti ini berbeda dengan orang pada umumnya. Dia tidak banyak berkata-kata, dia tidak banyak membicarakan sesuatu, hanya menjawab jika ditanya. Dan yang lebih aneh lagi adalah pada saat penjual roti ini mengambil garam, ia beristighfar. Menggiling tepung, ia beristighfar. Membikin roti, ia beristighfar. Setiap apapun yang dilakukan oleh penjual roti itu, ia lantunkan istighfar. Dengan keanehan itu Imam Ahmad bertanya, "Wahai saudaraku, sudah berapa lamakah Anda melakukan istighfar ini?" Dijawab oleh penjual roti, "Sudah 30 tahun, ya Syekh." Imam Ahmad kemudian bingung dan bertanya, "Dari 30 tahun itu, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda peroleh?" Dijawab oleh penjual roti, "Saya mendapatkan semua yang saya inginkan, kecuali satu." Apa itu? Saya ingin bertemu Imam Ahmad bin Hambal. Seketika itu Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Tersebab oleh istighfarmu lah aku tergerak untuk datang dari Baghdad ke Basroh, Irak, yang itu adalah perjalanan amat jauh. Dari situ juga penjual roti kemudian kaget, terperanjat, dan bersyukur bahwa ini adalah satu harapan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah hikmah dari cerita bahwa kalau kita beriman, kita percaya kepada Allah, maka apapun yang yang kita inginkan akan Allah kabulkan. Tentunya dengan adab-adab yang baik. Tentunya dengan diantaranya adalah melazimkan istighfar. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Dari sini pemirsa yang dirahmati Allah, kita belajar bahwa senantiasa meyakinkan diri dan beriman kepada Allah, maka insya Allah doa kita akan terkabul. Dan yang kemudian selanjutnya adalah kunci kebahagiaan yang kedua. Kunci kebahagiaan yang kedua adalah restrukturisasi kognitif. Restrukturisasi kognitif ini bahasa psikologis, yaitu mengatur ulang struktur kognitif kita dari pola lama ke pola baru. Nah, restrukturisasi kognitif ini ada dua cara, ada dua hal yang berbeda, dua macam yang bisa kita lakukan dua-duanya, itu lebih baik. Yang pertama adalah reframing, yang kedua adalah perspective taking. Mari kita bahas yang pertama, yaitu reframing. Reframing dari kata re adalah kembali, dan framing adalah memaknai atau mempersepsi. Namun reframing di sini adalah maksudnya memaknai sesuatu dari sesuatu yang dulu menjadi sesuatu yang baru. Dalam konteks ini, memaknai sesuatu yang negatif menjadi positif. Nah, contohnya adalah misalnya Allah memberikan kita
wujud yang mungkin tidak pintar, tidak cantik, tidak kaya. Nah, itu adalah persepsi manusia. Oh, aku tidak cantik, oh aku tidak ganteng, oh aku tidak kaya, aku tidak pintar. Itu adalah persepsi pola lama. Maka untuk mencapai kebahagiaan, mari kita reframe ulang. Ya, mari kita maknai ulang dengan pola yang baru. Kita mungkin tidak pintar, kita mungkin tidak kaya. Tapi kemudian kita maknai dengan yang baru, yaitu, oh, ada sesuatu di balik ini, bahwa dengan kondisi ini, Allah menjadikan kita itu tidak sombong. Nah, menjadikan kita tidak sombong adalah framing yang baru. Dari sesuatu yang negatif ke sesuatu yang positif. Dari sinilah pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita melihat segala keburukan, tapi kita framing ulang dengan positif, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Itulah kalau di dalam Islam bisa kita sebut sebagai husnudzon. Ya. Dan reframing ini bisa dilakukan oleh semua orang, dari semua kalangan usia, dari semua background, dari semua masalah. Kalau kita mendapatkan masalah, maka kita reframe ulang. Itu adalah keburukan, itu pola lama, menjadi yang pola baru. Insya Allah itu bukan buruk, tapi Allah sedang mendidik kita supaya kita tegar. Allah sedang mendidik kita untuk mendapatkan kepribadian yang tangguh. Jadi itu adalah reframing. Kalau reframing ini kita habitkan, kita biasakan, maka habit itu lama-lama akan menjadi bagian dari kepribadian kita yang akan membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang positif. Sesuai dengan hadis qudsi, yaitu ana inda dhonni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku. Kalau kita mereframe sesuatu yang buruk kepada yang baik, maka insya Allah yang baiklah itu yang akan menjadi ketetapan Allah. Kalau kita mengatakan aku buruk tapi buruk rupa ya, tapi framing yang baru adalah supaya kita tidak sombong, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak sombong. Itu reframing. Pemirsa yang dirahmati Allah, cara kedua dari restrukturisasi kognitif adalah perspective taking. Perspective taking ini sekali lagi akan saya kisahkan dari kisah raja dan pelayannya. Ada baginda raja yang memiliki pelayan yang setia. Beliau mengajak untuk berburu, namun suatu ketika ya menghadapi masalah. Si pelayan ini adalah orang yang amat takwa, beriman kepada Allah. Maka dalam semua kesempatan, dalam semua perilaku, dalam semua keadaan, ia selalu mengatakan, wahai baginda, ketetapan Allah tidak akan pernah salah. Allah itu sempurna. Selalu begitu, dalam semua kondisi. Nah, pada saat itu, mereka tiba-tiba dihadang oleh binatang buas. Dan dengan sigap pelayannya ini berusaha untuk melindungi raja, dan mereka terbebas dari binatang buas itu. Sayangnya, satu jari kelingking raja ternyata luka, putus. Dan raja mengatakan, aku tidak memiliki jari ini. Satu, hilang jarinya. Namun jawaban dari pelayannya mengatakan, wahai baginda, insya Allah itu tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Dan insya Allah ketetapan itu sempurna. Tahu apa yang terjadi? Raja marah. Dan kemudian menjebloskan pelayannya ke penjara. Setelah waktu berlalu, raja kemudian kembali berburu. Nah, pada saat itu, raja berburu sendirian.
namun ia terlalu masuk ke dalam hutan dan kemudian ditangkap oleh suku primitif. Oleh suku primitif itu, raja akan dijadikan persembahan bagi dewa mereka. Dan kemudian raja dibawa ke altar, siap untuk dipersembahkan, dikorbankan. Namun kemudian mereka menyadari, suku primitif ini, ternyata jari tangan raja kurang satu, tidak sempurna. Nah, setelah itu karena mereka ingin mempersembahkan yang sempurna, mereka kemudian tidak jadi mempersembahkan raja. Ini tidak ideal, ini tidak baik. Maka raja kemudian dilepas. Setelah dilepas, raja pulang dengan selamat dan kemudian teringat oleh pelayannya. Di penjara kemudian raja mengatakan kepada pelayannya, "Wahai pelayanku yang setia, engkau selalu mengatakan bahwa Allah itu sempurna. Dan aku sempat akan dijadikan kurban. Namun, ternyata karena aku tidak sempurna, aku tidak jadi." Disitulah kemudian pelayan mengatakan, "Wahai raja, aku sudah mengatakan bahwa Allah itu maha sempurna. Ketetapannya tidak akan pernah salah." Raja tersenyum dan bersyukur. Namun Baginda masih memiliki satu pertanyaan. Jika ketetapan Allah itu sempurna, mengapa Allah membiarkan aku memenjarakanmu? Nah, disinilah kemudian pelayan menyampaikan, jika engkau tidak memenjarakanku, wahai Baginda, maka Baginda akan mengajak aku untuk berburu. Dan aku akan dijadikan kurban, persembahan oleh mereka. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebaiknya menggunakan perspektif taking. Dalam konteks ini adalah meletakkan cara pandang Allah di dalam semua kehidupan kita, bukan dengan cara pandang manusia. Kalau kita melihat segala sesuatu dengan cara pandang manusia, maka yang muncul adalah kekecewaan, kemarahan, emosi negatif. Dan itu menjadikan kita tidak bahagia. Maka dengan meletakkan perspektif Allah di sini, di dalam setiap kehidupan, kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 216, ya, yaitu wasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wasa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Al-ayah. Yang artinya adalah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah dua kunci kebahagiaan yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmahnya, kita terapkan ya menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu yang pertama beriman atau yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah restrukturisasi kognitif, bisa dengan reframing ataupun dengan perspektif taking. Reframing itu dengan bahasa lain adalah husnudzon, dan perspektif taking yaitu dengan meletakkan persepsi atau perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua fenomena yang kita alami. Demikian dua kunci kebahagiaan yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan kembali membahas di kesempatan berikutnya dengan kunci-kunci yang lain. Terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.